Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah qadiman wa hadithan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari kiamat pun tidak akan pernah ada manusia, makhluk yang bisa menyamai dengan Al-Quran. Maka di antara sifat Al-Quran tiada lain adalah Al-Huda yang berarti petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekilas kalau kita perhatikan, ayat ini berbentuk khobariyah, tapi maknanya adalah insya'iyah. Ketika Allah firmankan dzalikal kitabu la raiba fihi, maka mengandung arti la tartabu fihi. Janganlah sekali-kali kita meragukan Al-Quran, sebab Al-Quran itu pasti benarnya, karena Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kedudukan Al-Quran serta larangan kita manusia meragukan kebenaran Al-Quran, lalu Allah menyampaikan hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwasanya Al-Huda adalah nama lain dari siang. Dalam bahasa Arab, siang itu artinya an-nahar, tetapi terkadang juga siang itu disebut Al-Huda. Sehingga para ulama menerangkan kenapa Al-Quran itu hudan, sebab Al-Quran ini bisa menerangi hidup manusia. Al-Quran akan menunjukkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Seperti halnya siang, begitu terlihat jelas jalan bagi kita apabila melihatnya. Oleh karena itulah, jikalau hidup kita ingin terang benderang, maka sekali-kali janganlah kita ini jauh dari Al-Quran. Allah tegaskan Al-Quran ini adalah Al-Huda, petunjuk. Lantas bagaimana caranya agar Allah memberikan Al-Quran ini benar-benar Al-Huda terasa dalam diri kita? Al-Quran adalah Al-Huda. Bagaimana caranya agar Quran ini benar-benar terasa sebagai petunjuk bagi kita?
Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah bacalah Al-Quran itu sendiri. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka bagi dia itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu sebanding satu huruf itu satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga natijahnya adalah semakin banyak ayat Quran yang kita baca, semakin banyak pula pahala yang diraih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mau bagaimana Al-Quran sebagai Al-Huda bisa terasa oleh diri kita kalau membacanya saja kita sudah jarang. Yang kedua adalah agar Al-Quran ini sebagai Al-Huda, tiada lain adalah kita harus mempelajari Quran dan harus mengajarkan Al-Quran. Sehingga dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu." Sebaik-baiknya manusia di antara kalian adalah mereka orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Maka Al-Quran semakin dipelajari, semakin digali, semakin terlihatlah kita ini bodoh. Sebab sahabat Umar bin Khattab, beliau berkata, "Aku baru mengerti satu surat dalam Quran, yaitu Al-Baqarah, setelah aku meneliti 23 tahun. Belum Ali Imran, belum An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, dan surat-surat yang lainnya. Maka jangankan seluruh makna Quran bisa dipahami, yang terjadi adalah umur kita yang tidak akan cukup." Namun begitu, yang terpenting adalah sejauh mana wujud perhatian kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Lalu wa'allamahu, dan mau mengajarkan Al-Quran. Ketika hal ini dipahami betul oleh setiap muslim, maka insya Allah tidak akan ada kejadian orang-orang Islam yang buta huruf membaca Al-Quran. Oleh karena itulah Rasul berjanji menjadikan kita sebaik-baiknya manusia ketika kita mau mempelajari Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, agar Al-Quran ini sebagai Al-Huda, sebagai petunjuk benar-benar terasa, tiada lain adalah al-amalu bihi. Kita mengamalkan Al-Quran. Ada satu asar dari Abdullah bin Umar. Beliau pernah berkata, "La taqumus sa'ah hatta yarji al-Quran min haitsu nazala." Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga yang namanya Al-Quran ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahu dawiyun kadawiyin nahli. Quran ini menggerutu seperti menggerutunya suara lebah. Allah berfirman, "Mabaluka, kenapa kamu ini? Rabbi minka kharajtu wa ilaika raja'tu." Ya Allah, aku ini berasal darimu, aku akan kembali kepadamu. Yutla fala yu'malubi, aku ini dibaca tapi aku tidak diamalkan. Sehingga alladzina yatsluna kitaballahi haqqa tilawati, bukan sekedar makharijul huruf, bukan sekedar tahsin. Kalau yang seperti itu bukan haqqa tilawati, yang seperti itu adalah kaifiat tilawah Al-Quran. Maka dengan 3 perkara inilah insya Allah Al-Quran sebagai Al-Huda akan benar-benar dapat kita rasakan. Oleh sebab itulah di Warasatul Quran ini akan ada program yang baru, yaitu program perihal tafsir Al-Quran, yang mana insya Allah
yang akan coba disampaikan tiada lain adalah tafsir Al-Quran, yaitu Sahih Tafsir Imam Ibnu Katsir. Di mana Sahih Tafsir Ibnu Katsir ini disusun oleh seorang ulama yang bernama Syekh Mustafa Al-Adawi. Nah, sebelum nanti kita membahas perihal tafsir, ada kalanya baik bagi kita semua mengetahui siapa sebenarnya Imam Ibnu Katsir itu. Dalam rangka kita mempelajari Quran, mengajarkan dan mengamalkan Quran, maka salah satu sarananya adalah dengan tafsir ini. Siapa sebenarnya Imam Ibnu Katsir itu? Imam Ibnu Katsir bernama Al-Imam Al-Hafidh Al-Hujjah Al-Muhaddis Al-Mu'arrikh Al-Thiqat. Beliau bernama Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurashi Ad-Dimaski Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa tayyaballahu atharah. Nah, beliau dilahirkan di kampung Mijdal pada tahun 701 atau yang semisal dengannya, di mana bapak beliau itu bernama Al-Khatib Syihabuddin Abu Hafs Umar bin Katsir, dan beliau termasuk di antara ulama-ulama fikih dan ulama-ulama ahli khutbah ketika itu. Dilahirkan pada tahun 640 dan beliau ini menyibukkan dirinya dengan urusan ilmu. Sehingga bapak dari Imam Ibnu Katsir ini, beliau ternyata bermazhab Syafi'i, sehingga beliau mengambil ilmu dari Imam An-Nawawi dan Imam Al-Fizari. Beliau diwafat, sedangkan Imam Ibnu Katsir ketika itu beliau berusia 3 tahun. Setelah bapaknya wafat, Imam Ibnu Katsir ini ternyata banyak menghabiskan waktu di rumah saudaranya yang bernama Kamaluddin Abdul Wahhab yang berada di Damaskus. Maka di tangan saudaranya ini Imam Ibnu Katsir belajar berbagai macam ilmu dari ulama-ulama besar yang ada pada masanya itu. Beliau menghafalkan Quran dan khotam menghafal Al-Quran ketika berusia 10 tahun. Dan beliau banyak mendengar hadis dari para hufad-hufad di masanya itu. Nah, Imam Ibnu Katsir ini tumbuh pada kurun 8, di mana pada waktu itu dinasti Mamluk dan Imam Ibnu Katsir benar-benar menyaksikan gelombang-gelombang fitnah yang begitu luar biasa yang dibawa oleh bangsa Tartar dan kaum Solibin ketika itu. Tapi luar biasanya dengan kondisi sedemikian sulit, Imam Ibnu Katsir bisa menghasilkan kitab-kitab, karya-karya yang begitu luar biasa. Sehingga Imam Ibnu Katsir adalah salah satu tokoh ulama ternama ketika itu, dan beliau ternyata menjadi menantu dari seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Mizzi, pengarang dari kitab Tahzibul Kamal itu. Maka di tangan Al-Mizzi semakin giatlah keilmuan Imam Ibnu Katsir, sampai-sampai banyak karya yang dihasilkan oleh Imam Ibnu Katsir. Selain beliau belajar kepada mertuanya sendiri, yaitu Imam Al-Mizzi, maka Imam Ibnu Katsir ini senantiasa bermulazamah dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan yang namanya Imam Ibnu Katsir ini, beliau berwasiat bahwasanya apabila satu saat meninggal dunia, maka beliau ingin dikuburkan di pemakaman
Imam Ibnu Taimiyah, yang mana di Makbarah Sufiyah di Babun Nadri di Damaskus. Dan ternyata benar saja Imam Ibnu Katsir wafat pada hari Kamis pada tahun 26 bulan Sya'ban pada tahun 774, dan beliau dimakamkan sesuai dengan amanatnya, yaitu di komplek pemakaman di mana Imam Ibnu Taimiyah dikuburkan. Itulah sejarah singkat siapa Imam Ibnu Katsir. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itu saja sebagai mukadimah pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan coba lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yaitu perihal tafsir sahih tafsir Ibnu Katsir. Biiznillah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.